Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kakak harap kalian baik-baik saja. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Kak Jurani. Kakak mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu persamaan kuadrat? Apa saja jenis-jenis dari persamaan kuadrat? Baik, kakak akan menyebutkan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a, b, c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Nah, setelah kakak sebutkan bentuk umumnya tadi, apakah kalian masih mengingat apa itu persamaan kuadrat? Baik, kakak akan bantu. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga bentuk umumnya sudah kakak sebutkan, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a, b, c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Sekarang, apa saja jenis-jenis dari persamaan kuadrat? Yang pertama yaitu persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan yang nilai a sama dengan 1. Contohnya x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai b sama dengan 0. Contohnya x kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga yaitu persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai c sama dengan 0. Contohnya x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Terakhir, yang keempat yaitu persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya 4x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Pada tujuan video pembelajaran kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, setelah video pembelajaran ini selesai, peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan secara detail. Yang kedua, setelah memahami cara menentukan penyelesaian, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, coba kita amati masalah berikut. Perhatikan gambar taman kota di samping. Keliling taman kota di Banjarmasin tersebut berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman tersebut 450 meter persegi, maka berapakah panjang dan lebar taman kota tersebut? Untuk menjawab dari permasalahan tadi, kita akan misalkan apakah mau memisahkan panjang ataupun lebar. Di sini, kakak memisahkan panjang sama dengan P. Rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kita substitusikan, keliling sama dengan 90. Jadi 90 sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Sehingga panjang tambah lebar sama dengan 90 dibagi 2. Selanjutnya, panjang tambah lebar sama dengan 45. Dan didapatkan L sama dengan 45 dikurang P. Selanjutnya, untuk rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kita substitusikan luas persegi panjang yang diketahui dan lebar persegi panjang yang didapatkan dari keliling persegi panjang tersebut, yaitu 450 sama dengan P dikali 45 dikurang P. Kita kalikan ke dalam, didapatkan 450 sama dengan 45 P dikurang P kuadrat. Kita sepakati bahwa persamaan kuadrat ruas kanan bernilai 0, sehingga ruas kanan
kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga didapatkan persamaan kuadrat, yaitu P kuadrat dikurang 45P ditambah 450 sama dengan 0. Nah, sekarang kita telah mendapatkan bentuk persamaan kuadratnya P kuadrat kurang 45P tambah 450 sama dengan 0. Yang ditanya panjang dan lebar taman. Untuk menjawab berapakah panjang dan lebar taman kota tersebut, mari kita simak ke slide berikutnya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita akan menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, agar nantinya kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Salah satunya masalah yang tadi, yaitu berapakah panjang dan lebar taman kota tersebut. Nah, untuk penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan itu terbagi dua, yaitu untuk A sama dengan 1 dan untuk A tidak sama dengan 1. Yang pertama, untuk A sama dengan 1, bentuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X tambah R kali X tambah S sama dengan 0, dengan R tambah S sama dengan B dan R kali S sama dengan C. Yang kedua, untuk A tidak sama dengan 1, bentuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi AX tambah R kali AX tambah S per A sama dengan 0, dengan R tambah S sama dengan B dan R kali S sama dengan A kali C. Agar adik-adik lebih memahami tentang menentukan cara penyelesaian, di sini kakak sudah menyajikan beberapa contoh soal, yaitu ada 3. Yang pertama, X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat kurang 13X tambah 36 sama dengan 0. Dan yang ketiga, 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, coba adik-adik perhatikan ya. Untuk soal yang pertama, X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Kita tentukan dulu berapa nilai A, B, dan C. Kita ingat bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi kita sesuaikan dan kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 10. Karena A sama dengan 1, berarti kita gunakan rumus R tambah S sama dengan B sama dengan 3, R kali S sama dengan C sama dengan negatif 10. Nah, dua buah bilangan yang dijumlahkan menghasilkan 3 dan ketika dikalikan menghasilkan negatif 10. Maka yang memenuhi dua buah bilangan tersebut adalah negatif 2 dan 5. Di mana negatif 2 tambah 5 sama dengan 3 dan negatif 2 kali 5 sama dengan negatif 10. Sehingga diperoleh R sama dengan negatif 2 dan S sama dengan 5. Pertanyaannya, apakah boleh R sama dengan 5 dan S sama dengan negatif 2? Jawabannya tentu boleh, karena itu terserah kalian saja. Asalkan memenuhi R tambah S sama dengan 3, R kali S sama dengan negatif 10. Selanjutnya, dapat kita ubah bentuk X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0 menjadi X kurang 2 kali X tambah 5 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya berarti X kurang 2 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0 berarti didapatkan X sama dengan 2 atau X tambah 5 sama dengan 0 didapatkan X sama dengan negatif 5. Sehingga penyelesaian bentuk X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0 yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 5. Untuk contoh soal yang kedua, itu mirip saja dengan nomor 1. Coba adik-adik kerjakan agar kalian lebih memahami bagaimana cara menentukan penyelesaiannya. Baik, kakak lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga, yaitu 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dengan 0. Sama halnya dengan nomor 1, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C.
Nilai A kita dapatkan sama dengan 2, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan negatif 3. Karena A tidak sama dengan 1, maka kita gunakan R tambah S sama dengan B sama dengan negatif 5. Dan R kali S sama dengan A kali C sama dengan negatif 6. Dua buah bilangan yang menghasilkan ketika dijumlahkan negatif 5 dan ketika dikalikan menghasilkan negatif 6, maka dua buah bilangan tersebut adalah negatif 6 dan 1, di mana negatif 6 tambah 1 sama dengan negatif 5 dan negatif 6 kali 1 sama dengan negatif 6, sehingga diperoleh R sama dengan negatif 6 dan S sama dengan 1, sehingga bentuk 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0 dapat kita ubah menjadi 2x kurang 6 kali 2x tambah 1 per 2 sama dengan 0. Untuk langkah berikutnya, di mana 2x kurang 6 dan 2x tambah 1 itu harus habis dibagi 2 salah satunya. Berarti tentu jawabannya itu 2x kurang 6. Kalau kita 2x tambah 1 kalau dibagi 2 kan tidak habis, karena 1 bilangan ganjil sedangkan 2 merupakan bilangan genap, sehingga yang habis dibagi 2 yaitu 2x kurang 6 menghasilkan x kurang 3, sedangkan 2x plus 1 tetap, sehingga x kurang 3 kali 2x tambah 1 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, x kurang 3 sama dengan 0 atau 2x tambah 1 sama dengan 0. Untuk x kurang 3 sama dengan 0 didapatkan x sama dengan 3, atau 2x tambah 1 sama dengan 0 didapatkan x sama dengan negatif 1 per 2. Sehingga penyelesaiannya dari bentuk 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0 yaitu x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1 per 2. Sekarang kita kembali ke masalah awal tadi, di mana keliling taman kota berbentuk persegi panjang yang kelilingnya 90 meter dan luasnya 450 meter persegi. Yang ditanyakan berapakah panjang dan lebar taman. Karena kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadrat, maka kita tinggal faktorkan, yaitu nilai A didapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 450. R tambah S sama dengan B sama dengan negatif 5, R kali S sama dengan C sama dengan 450, sehingga dua buah bilangan yang memenuhi adalah negatif 15 dan negatif 30, sehingga didapatkan atau diperoleh R sama dengan negatif 15 dan S sama dengan negatif 30. Sehingga kita ubah dari P kuadrat kurang 45P tambah 450 sama dengan 0 menjadi P kurang 15 kali P dikurang 30 sama dengan 0. Sehingga untuk penyelesaiannya P kurang 15 sama dengan 0 atau P kurang 30 sama dengan 0. P kurang 15 sama dengan 0 didapatkan P sama dengan 15. Atau P kurang 30 sama dengan 0 didapatkan P sama dengan 30. Sehingga untuk panjang 15 meter maka lebar adalah 45 dikurang 15 sama dengan 30 meter. Atau untuk panjang 30 meter maka lebar adalah 45 kurang 30 sama dengan 15 meter. Karena panjang taman kota harus lebih panjang dari lebarnya, maka dapat kita simpulkan panjang taman kota adalah 30 meter dan lebar taman kota adalah 15 meter. Nah, sekarang adik-adik pasti sudah memahami bagaimana cara menentukan penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan dan menerapkannya ke masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari tentang persamaan kuadrat. Coba kita latihan biar adik-adik lebih memahami bagaimana cara menerapkan persamaan kuadrat di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kakak ada soal, yaitu sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang. Kolam renang tersebut panjangnya 6 meter dari lebarnya. Jika luas kolam renang adalah 216 meter persegi, maka berapakah panjang dan lebar kolam renang tersebut? Nah, itu saja, semoga nanti adik biar lebih semangat belajarnya. Baik, kakak simpulkan pembelajaran ini, yaitu kita telah menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga dengan video pembelajaran yang kakak berikan ini bermanfaat untuk membantu adik-adik dalam memahami tentang persamaan kuadrat, yaitu penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar matematika. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.